Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fasyada Adilah, NIM 19051204106 dari Teknik Informatika 2019B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang laporan simulasi jaringan komputer studi kasus jaringan di 3 kantor cabang All Shop Havers. Nah, yang pertama ada deskripsi tentang kantor cabang All Shop Havers. Sebuah kantor cabang membutuhkan suatu sistem jaringan komputer untuk mengoperasikan pada tiap-tiap gedung. Klien tersebut menyebutkan bahwa ia membutuhkan jaringan yang dapat digunakan untuk saling berkomunikasi dari satu PC ke PC lainnya. Setidaknya antar komputer dapat saling mengirim pesan menggunakan email dan juga mengirimkan file atau mengunduh file dari server. Klien tersebut juga menginginkan bahwa setidaknya terdapat 3 akses point yang dapat dihubungkan secara nirkabel. Sedangkan untuk kebutuhan berselancar di internet, klien menginginkan agar setiap device dapat terhubung ke web server. Yang kedua ada skenario rancangan bangun. Desain jaringan. Jaringan yang dibuat untuk kantor ini merupakan jaringan komputer yang masing-masing device pada jaringan ini dapat saling berkomunikasi. Terdapat beberapa kantor cabang yang akan diinstalasikan pada jaringan komputer di dalamnya, yaitu kantor cabang 1, kantor cabang 2, dan kantor cabang 3. Ini adalah gambar skema jaringan kantor cabang All Shop Havers yang sudah saya buat. Nah, jaringan ini menggunakan 4 buah router, yang masing-masing router terhubung ke router lainnya. Dibuat dengan topologi ring agar tidak ada tabrakan data seperti topologi bus, karena data hanya akan dikirim oleh satu node pada saat yang bersama. Nah, pada router 1 terhubung ke satu switch, yaitu kantor cabang 1, di mana kantor cabang 1 dihubungkan dengan perangkat wireless sehingga dapat terkoneksi secara nirkabel. Pada kantor cabang 1 memiliki 3 PC, 1 laptop, 1 smartphone, 1 DHCP server, dan juga 1 access point, agar jika ada pegawai yang ingin membawa laptop sendiri, masih bisa terhubung dengan mudah ke jaringan kantor tersebut. Pada router 2 terhubung ke satu switch kantor cabang 2. Pada kantor cabang 2 memiliki 3 PC, 1 laptop, 1 smartphone, 1 DHCP server, dan juga 1 access point. Pada router 3 hanya dihubungkan menuju kantor cabang 3. Di kantor cabang 3 tersebut memiliki 3 laptop, 1 smartphone, 1 DHCP server, dan juga 1 access point. Pada router 4 khusus digunakan untuk server-server yang ada di kantor tersebut. Masing-masing server dihubungkan ke switch. Terdapat 4 buah server, yaitu DNS server, web server, FTP server, dan mail server. Nah, di sini saya sudah menuliskan IP-IP yang akan digunakan nanti. Yang pertama ada IP kantor cabang 1. Sekian. IP kantor cabang 2 sekian. IP kantor cabang 3 sekian, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tentang langkah percobaan dan pengujian. Berikut ini merupakan skenario jaringan di 3 kantor cabang All Shop Havers yang telah saya buat. Langsung saja kita masuk ke langkah percobaannya. Nah, di sini saya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Langsung saja, langkah pertamanya yaitu kita harus membuat skema seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu kita setting IP-nya satu persatu. Dari IP gateway router, IP address PC, subnet max PC, dan gateway PC. Kita mulai dari PC 1, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini saya sudah menyetingnya dan saya ubah menjadi DHCP. Lalu PC 2, sama, saya juga sudah menyetingnya dan mengubah ke DHCP.
Begitupun pada PC 3, saya sudah menyetingnya seperti ini. Sama dengan PC 4 juga sama. Saya sudah menyetingnya. Dan seterusnya. Nah, setelah itu, jika kita sudah menyeting semuanya, lalu kita masuk ke jaringan yang terhubung pada router. Kita masuk ke router 1, lalu config RIP. Nah, pada RIP ini saya juga sudah memasukkan network address-nya, yaitu 21.0.0.0, 23.0.0.0, 25.0.0.0, 27.0.0.0, lalu kita klik add ini. Kalau sudah, kita masuk ke CLI. Nah, pada CLI ini kita mengetikkan no auto summary, lalu kita ketikkan version 2. Nah, setelah sudah kita mengetikkan seperti ini, lalu kita masuk ke config lagi, lalu ke setting. Nah, pada setting ini kita klik save. Setelah sudah, kita close. Selanjutnya, jika semua sudah di-save, maka lakukan restart kepada semua device dengan menekan power cycle ini. Kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, akan muncul tanda warna merah seperti ini, dan kita tunggu hingga tandanya menjadi hijau. Setelah tandanya sudah menjadi hijau, langkah selanjutnya yaitu kita mengatur jaringan nirkabel yang terdapat pada sistem ini. Kita masuk ke access point. Saya contohkan access point yang ini. Lalu kita masuk ke config port 1. Nah, di sini saya sudah menyetingnya. SSID-nya saya kasih nama HSA1. Lalu channelnya saya kasih 6. Lalu autentiknya saya ubah menjadi WP-APSK dan saya kasih password HSA12345. Nah, setelah itu kita close. Nah, langkah selanjutnya, untuk terhubung ke jaringan tersebut, maka kita harus masuk ke device yang ingin dihubungkan. Setelah itu masukkan SSID dan password sesuai dengan yang sudah diatur pada access point. Nah, kita coba pada laptop yang ini. Kita buka, lalu kita masuk ke config wireless 0. Nah, di sini saya sudah menyetingnya, SSID-nya HSA2, lalu autentiknya saya ubah menjadi WP-APSK dan passwordnya saya tetapkan HSA23456. Nah, setelah itu kita close. Setelah itu, untuk device yang ingin setting IP secara otomatis, kita dapat menggunakan DHCP server. Kita buka DHCP servernya, kita contohkan yang ini. Lalu ke service DHCP. Nah, di sini saya sudah menyetingnya. Default gateway-nya saya setting 195.168.106.62.
DNS servernya 10.10.106.10. Setelah itu start IP-nya di sini saya kasih 0. Begitupun pada subnet max-nya. Di sini saya kasih 192. Setelah itu kita coba masukkan ping ke alamat IP yang dituju. Kita coba pada PC 1 desktop, lalu kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan ping 10.10.106.10. Lalu kita tunggu. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah terhubung. Setelah itu kita close. Lalu selanjutnya kita masuk ke device pada PC 1, desktop, IP configuration, lalu kita pilih yang DHCP tadi. Setelah itu, pada proses ini kita akan menghubungkan device-device yang ada menuju server. Oleh karena itu, kita pastikan bahwa device sudah dapat terhubung ke web server, DNS server, FTP server, dan juga mail server. Kita coba uji beberapa device untuk melakukan ping. Nah, kita coba pada PC 1, command prompt, lalu kita ketikkan ping 10.10.106.11. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah tersambung pada FTP server. Selanjutnya kita close. Lalu, jika sudah dapat terkoneksi dengan semua server, maka untuk yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan web server. Kita buka web servernya. Lalu kita masuk ke service HTTP. Nah, di sini saya juga sudah menyetingnya. Lalu kita masuk ke index.html. Kita edit. Nah, ini tadi sudah saya copy paste pada laporan yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita close. Lalu, pada salah satu device, kita coba buka laptop 6 ini. Lalu, desktop, masuk ke web browser. Nah, pada URL ini kita ketikkan 10.10.106.13, lalu kita go. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti berhasil. Setelah itu kita close.
Nah, setelah itu, agar tidak perlu mengingat alamat IP dari sebuah website, maka kita dapat mendaftarkan IP website tersebut pada DNS server agar dapat dikoneksikan menjadi URL. Dengan demikian akan lebih mudah untuk diingat. Nah, cara mendaftarkan IP tersebut yaitu kita klik DNS server, lalu ke service DNS. Lalu aktifkan dan juga pilih nama URL website tersebut dan juga alamat IP website tersebut. Dan jangan lupa memilih tipe seperti pada gambar. Nah, di sini saya sudah menuliskan, saya pakai yang hsa.com. Kalau kita sudah mengatur seperti ini, jangan lupa kita klik on lalu kita save. Setelah itu, kita close. Selanjutnya, pada salah satu device, masukkan ke menu desktop, lalu web browser. Nah, di sini saya akan mencoba pada PC 3. Kita masuk ke desktop, lalu web browser. Nah, pada URL ini kita ketikkan hsa.com, lalu go. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil. Kita close. Selanjutnya, pada masing-masing device pada jaringan komputer perusahaan ini juga dapat saling mengirim file. Lalu kita pilih FTP server. Setelah itu kita masuk ke service FTP. Nah, di sini kita akan mencoba membuat username dan password. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Saya pakai yang HSA. Di sini kita centang semua. Lalu jangan lupa servisnya ini kita on-kan. Setelah itu kita save. Nah, kalau sudah di-save, kita close. Selanjutnya, kita coba buat file sederhana. Kita coba pada PC 3. Masuk ke desktop, lalu text editor. Nah, setelah itu kita coba mengetikkan ini adalah web dari kantor cabang Halfers. Lalu kita klik file, kita save. Kita beri nama kantor cabang all shop Halfers. .txt. Lalu kita klik OK. Kalau sudah seperti ini berarti sudah tersimpan. Selanjutnya kita close. Lalu untuk mengecek apakah file tersebut sudah tersimpan pada device yang sama, maka kita masuk ke command prompt. Kita masuk PC 3. Lalu command prompt. Lalu kita coba mengetik
dir. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil. Setelah itu buat koneksi ke FTP server dengan mengetikkan pada command prompt juga. Di sini kita ketikkan ftp.hsa.com. Nah, tadi username-nya kita masukkan HSA, sama seperti tadi yang kita sudah buat. Lalu passwordnya juga HSA. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terkoneksi pada FTP server. Selanjutnya, kita coba ketikkan put kantor cabang allshop havers.txt. Nah, kalau seperti ini berarti file sudah terunggah dengan perintah yang dituliskan tadi. Lalu kita coba lakukan koneksi pada FTP server dengan cara yang sama, yaitu kita mengetikkan get kantor cabang allshop havers .txt. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah tersambung dan berhasil. Lalu kita close. Nah, setelah itu agar dapat saling mengirim dan menerima email, maka kita akan memanfaatkan mail server yang terdapat pada jaringan ini. Lalu kita coba buka DNS server, DNS, lalu kita ketikkan yang ini. Nah, ini sudah saya ketik, yaitu dengan address sekian dan namanya juga seperti ini, dan jangan lupa DNS servernya ini kita on-kan. Setelah itu kita save, ya. Lalu selanjutnya lakukan nx lookup terhadap hsa.com pada salah satu device. Kita coba pada PC1 command prompt, lalu kita coba ketikkan nslookup hsa.com. Ini saya sudah mengetikkan, dan kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Setelah itu kita buat 2 akun email pada mail server. Sebelumnya kita buka dulu mail servernya, lalu kita masuk ke service email. Nah, di sini saya sudah menuliskan password dan usernya. Saya di sini menggunakan user HSA1 dan password HSA1. Setelah itu kita klik tanda plus ini. Nah, setelah itu kita close. Selanjutnya, pada salah satu device, gunakan salah satu akun tersebut untuk login di aplikasi email pada device tersebut. Nah, di sini kita coba pada PC3. Kita masuk ke desktop, lalu email. Nah, di sini saya sudah mengetikkan username-nya HSA1, email address-nya hsa1@mail.hsa.com. Lalu ininya seperti ini.
username-nya ASA1, passwordnya juga ASA1, lalu kita save, kita klik save. Nah, setelah itu kita close. Lalu untuk menulis pesan masuk ke aplikasi email, kita coba lagi pada PC 3, kita buka desktop, lalu email. Nah, di sini kita ketikkan hsa mail.hsa.com. Lalu subjeknya kita isi kirim email sederhana. Lalu di sini kita isi ini pesan dari Haifa. Lalu kita klik send. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita klik PC 6, masuk ke desktop, lalu email. Nah, ini adalah tadi email dari PC 3. Kita replay. Lalu di sini kita ketikkan terima kasih. Lalu kita klik send. Setelah itu kita close. Nah, kita cek pada PC 3, desktop, lalu ke email. Nah, di sini sudah terkirim. Tadi PC 3 mengirimkan email ke PC 6 dan PC 6 mengirimkan balik email ke PC 3. Nah, kalau seperti ini sudah terkirim berarti ya. Setelah itu kita close. Oke teman-teman, sekian dulu simulasi dari saya. Terima kasih, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa kata yang menyinggung kalian semua. Saya Haifa Syada Adila pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.